Pengertian gizi. Beberapa pengertian gizi menurut para ahli yaitu yang pertama Deswani Idrus dan Gatot Kunanto 1990. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpangan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Yang kedua, Harry Ocron dan William R. Forte. Gizi meliputi pengertian yang luas, tidak hanya mengenai jenis-jenis pangan dan digunakan bagi badan, melainkan juga mengenai cara-cara memperoleh serta mengelola dan mempertimbangkan agar kita tetap sehat. Yang ketiga, Tuti Sunardi. Gizi adalah sesuatu yang mempengaruhi proses perubahan semua jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dapat mempertahankan kehidupan. Yang keempat, Nirmala Devi. Gizi merupakan substansi yang diperoleh dari makanan dan digunakan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh. Selanjutnya ada pengertian status gizi. Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel pertumbuhan yaitu berat badan, tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan panjang tungkai. Selanjutnya ada pengertian balita. Pengertian balita adalah periode usia manusia setelah bayi sebelum anak awal, yaitu usia 2-5 tahun. Pada masa ini, seorang anak sedang lucu-lucunya dan terjadi perubahan siklus dalam hidupnya, seperti ia sudah dapat membaca keadaan, banyak bertanya sesuatu yang tidak ia ketahui, belajar berhitung, bermain, dan mulai mengenali teman-temannya, alias bersosialisasi, mengetahui benda, mengeja, dan berbicara lancar. Selanjutnya, nutrisi penting pada balita, yaitu vitamin A, D, E, K. Vitamin ini sangat vital bagi balita, jadi usahakan agar asupan vitamin ini terpenuhi setiap harinya. Seperti kita ketahui, vitamin A sangat baik untuk penglihatan dan kesehatan kulit balita. Sedangkan vitamin D berperan penting dalam meningkatkan penyerapan kalsium serta membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Serta vitamin E yang memiliki antioksidan yang membantu pertumbuhan sistem saraf dan pertumbuhan sel. Vitamin K berpengaruh dalam pembekuan darah. Selanjutnya ada kalsium. Mineral yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan massa tulangnya. Kalsium sangat penting untuk membentuk tulang yang kuat sehingga balita terhindar dari patah tulang. Sumber kalsium yaitu susu, keju, tahu, dan lain-lain. Selanjutnya ada vitamin B dan C. Fungsi dari vitamin B antara lain meningkatkan sistem saraf dan imun tubuh balita, meningkatkan pertumbuhan sel, serta mengatur metabolisme tubuh. Sementara vitamin C berfungsi untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh balita, serta mencegah sariawan. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin B antara lain beras merah, pisang, kacang-kacangan, ikan, daging, dan telur. Sementara untuk memenuhi gizi balita dengan vitamin C dapat diperoleh dari tomat, kentang, stroberi, dan lain-lain. Selanjutnya ada zat besi. Balita sangat membutuhkan zat besi, terutama untuk membantu perkembangan otaknya. Jika kebutuhan gizi balita akan zat besi tidak terpenuhi, kemungkinan ia akan mengalami kelambanan dalam fungsi kerja otak. Sumber makanan yang mengandung zat besi antara lain daging, ikan, brokoli, telur, bayam, kedelai, serta alpukat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita. Yang pertama, ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Status gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Hal ini sangat bergantung dari cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh setiap anggota keluarga untuk mencapai gizi baik dan hidup sehat. Selanjutnya ada pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga adalah pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Setiap anak membutuhkan cinta, perhatian, kasih sayang yang akan berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan emosional. Yang selanjutnya ada kesehatan lingkungan.
Masalah gizi timbul tidak hanya karena dipengaruhi oleh ketidakseimbangan asupan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh penyakit infeksi. Masalah kesehatan lingkungan merupakan determinan penting dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan pertumbuhan yang diikuti dengan tindak lanjut berupa konseling, terutama oleh petugas kesehatan, berpengaruh pada pertumbuhan anak. Pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti penimbangan balita, pemberian suplemen kapsul vitamin A, penanganan diare dengan oralit serta imunisasi. Yang selanjutnya, budaya keluarga. Budaya berperan dalam status gizi masyarakat karena ada beberapa kepercayaan seperti tabu mengkonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tertentu. Selanjutnya ada sosial ekonomi. Banyaknya anak balita yang kurang gizi dan gizi buruk di sejumlah wilayah di tanah air disebabkan ketidaktahuan orang tua akan pentingnya gizi seimbang bagi anak balita yang pada umumnya disebabkan pendidikan orang tua yang rendah serta faktor kemiskinan. Selanjutnya ada tingkat pengetahuan dan pendidikan. Permasalahan kurang gizi tidak hanya menggambarkan masalah kesehatan saja, tetapi lebih jauh mencerminkan kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan seseorang, sehingga berpandangan luas, berpikir, dan tidak rasional. Selanjutnya, di sini ada penilaian dan standar atau alat ukur standar gizi. Yang pertama ada klinis. Metode ini didasarkan atas perubahan yang terjadi dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Yang kedua ada biokimia. Metode ini menggunakan pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorius. Yang ketiga biofisik. Metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Yang keempat ada antropometri. Antropometri merupakan pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Sebagai indikator unsur gizi dapat digunakan dalam memberikan indikasi tentang kondisi sosial ekonomi penduduk dapat dilakukan dengan mengukur parameter. Kombinasi beberapa parameter disebut indeks antropometri. Indeks antropometri yang digunakan adalah berat badan menurut umur. Selanjutnya di sini yang pertama berat badan pada masa bayi balita. Berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi. Yang kedua, umur faktor umum sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan dapat menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Cara menghitung umur yaitu dengan menentukan tanggal hari, bulan, dan tahun anak waktu lahir sehingga didapat umur anak. Bila kelebihan, kesalahan penentuan dapat menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. Cara menghitung umur yaitu dengan menentukan tanggal hari, bulan, dan tahun anak waktu lahir sehingga didapat umur anak. Bila kelebihan atau kekurangan hari sebanyak 16 hari sampai 30 hari dibulatkan 1 bulan. Bila kekurangan atau kelebihan 1 hari sampai 15 hari dibulatkan menjadi 0 bulan. Selanjutnya, selain itu, penilaian status gizi secara tidak langsung seperti pertama, survei konsumsi makanan. Metode penentuan status gizi dengan melihat jumlah dan jenis bahan makanan atau zat gizi yang dikonsumsi. Kedua, statistik vital, menganalisis data beberapa statistik kesehatan. Yang ketiga, faktor ekologi, hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya menurut Menkes 2002. Selanjutnya ada dampak gizi tidak seimbang. Yang pertama, dampak gizi lebih. Jika tidak teratasi, akan berlanjut sampai remaja dan dewasa. Hal ini akan berdampak tingginya kejadian berbagai penyakit infeksi. Pada orang dewasa tampak dengan semakin meningkatnya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes meletus, hipertensi, dan penyakit hati. Yang kedua, dampak gizi buruk. Gizi buruk akan mempengaruhi banyak organ dan sistem organ yang akan merusak sistem pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme maupun pertahanan mekanik serta dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mental serta penurunan IQ. Yang terakhir, yang ketiga, dampak gizi kurang pertumbuhan fisik terlambat. Perkembangan mental dan kecerdasan terhambat, daya tahan anak akan menurun sehingga mudah terserang penyakit infeksi.
Terima kasih.